Ada guru saya juga, guru saya rektor Universitas Al-Ahqaf ya, Profesor Dr. ya, Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharu. Jadi beliau pernah berpesan ke saya. Gimana pesannya? Murid saya itu harus jadi ulama yang takwa dan ulama yang nggak ecek-ecek, yang bukan ecek-ecek, tapi dalam keilmuannya itu harus harus kuat, harus memiliki kualitas yang bagus, sehingga dalam berdakwah itu nggak tanggung-tanggung gitu tuh. Jadi dalam dunia akademisi masuk, di masyarakat pun juga masuk, dan di kalangan santri Balai Rombeng, pesantren Balai Rombeng itu pun juga masuk. Itu jadi yang beliau tanamkan itu kepada saya khususnya ya, ketika beliau pernah bilang seperti itu, nge-WA saya dulu tahun beberapa setelah saya lulus. Jadi itu seperti itu, beliau pesannya seperti itu. Jadi akademisi oke, agama oke, kemasyarakatan oke, kenegaraan oke, dalam dunia kepesantrenan pun oke, siap gitu. Dan satu lagi, dalam memandang apapun jangan lihat kulitnya, tapi lihat isinya. Nah, Mang Wisadayana, kita akan mewawancara salah satu pengajar di Ponpes TKN Al Mubarak. Kita kenalan dulu. What's your name? Ismi. Ya, nama saya Muhammad Abdul Aziz Jazuli. Asli pundi, Mas? Aslinya dari Purwodadi, Jawa Tengah. Wow, jauh ya. Dari Banten, Mas. Seperti apa ini persinggungan dengan Al Mubarak ini? Sejak kapan ini? Ya, saya di Al Mubarak alhamdulillah dari tahun 2018 kurang lebih. Sampai sekarang itu berapa tahun berarti? 18 ke 22. Ya, 5 tahun lah berjalan. 5 tahun. Itu anaknya ya itu ya, Gus ya? Betul. Nah, ini yang keberapa nih, Gus nih? Anak kedua. Oh, anak yang kedua. Ya. Alhamdulillah. Nah, Gus, ini mau bertanya soal, kan Gus Aziz ini pengajar ya di sini. Ya, alhamdulillah. Gitu. Kitab apa aja sih yang dikaji di Ponpes TKN Al Mubarak? Banyak ya. Jadi mulai dari ilmu alat. Ilmu alat itu ada nahu sorob ya, nahu make awamil. Kemudian jurumiyah. Terus setelah jurumiyah ya mutamimah. Itu untuk ilmu alat. Terus ada sorof lagi, masih ilmu alat. Ada sorof make amsilatu tasrifiyah. Kemudian untuk bahasa Arabnya kita make al-qaidah al-ajiziyah yang 4 juz itu, yaitu metode baru sebenarnya mah. Kakak saya itu yang nyusunnya, metode baru untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab dan kaidah-kaidah nahu sorof yang dipermudah. Itu untuk ilmu alatnya. Nanti dulu ya. Dede jibah ya. Duduk, dede jibahnya duduk. Jadi Pak. Duduk. Dari Pak duduk. Nah, untuk fikihnya itu mulai dari Safinah. Kemudian ke Riyadul Badi'ah, setelah itu Fathul Qorib, setelah Fathul Qorib ya Fathul Mu'in. Itu untuk fikih. Kalau untuk hadisnya itu Arba'in Nawawi dulu, Arba'in Nawawiyah, terus dilanjutkan dengan Tangkihul Qaul atau hadis, itu yang karya Imam Suyuti yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Itu untuk hadis. Apalagi nih tasawuf. Nah, tasawuf banyak, dan alhamdulillah untuk pesantren di sini memang karena latar belakangnya adalah thariqah ya. Jadi yang paling sering, terutama untuk santri-santri senior, kajian kita lebih mendalamnya ke bidang tasawuf. Itu banyak sih yang kita kaji. Di antaranya itu kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kemudian kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Sya'roni, Al-Minahus Saniyah sama Syekh Abdul Wahab Sya'roni, kemudian Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Jailani,
kemudian ada lagi Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Al-Ghuniyah pun juga dibahas di sini. Masya Allah. Nah itu metode pembelajarannya seperti apa Gus yang diajarkan kepada para santri? Metode sorogan atau gimana? Sorogan nu kumaha? Dong kita datang gitu karena guruna Oh, nyorog. ya. Nah, Jadi bervariasi ya. nah, Kalau santrinya itu yang anak-anak kecil itu apa musyafahah itu? Saling bertatap muka. Kemudian diajari baca Al-Qur'an gitu ya, secara lisan. Nah itu dites itu bacaan Al-Qur'annya. Kemudian praktek sholat kalau untuk ini yang anak-anak kecil, nih santri-santri yang junior ya. Nah untuk yang di atasnya sistemnya itu tadi sorogan itu ya. Sorogan itu berarti ustadznya itu baca beberapa baris dari kitab tertentu. Kemudian setelah itu santrinya suruh baca juga. Gitu saya. Nah kemudian ada yang ketiga, dan itu yang paling sering lah. Itu ustadznya membaca kitab, menerjemahkan, nyoret gitu ya, kemudian disurahkan. Dan itu di pengajian umum gitu ya, atau di pengajian yang untuk senior. Oh gitu ya. Gitu saya. Sekarang saya ingin mendengarkan cerita nih dari Gus Aziz. Saya lihat di channelnya kan namanya Gus Aziz Jajuli LCMH. Ya. Nah saya ingin menanyakan background pendidikan, baik pendidikan umum atau agama. LC ini lulusan Cairo apa lulusan Cinangka? MH ini magister hukum apa maha hidup ini? Ya, dimulai sejak kapan Gus Aziz menempa pendidikan pesantren hingga berangkat ke Yaman gitu kan? Siap. Boleh. Terus background kuliahnya gimana itu Gus? Ya, siap. Boleh diceritakan pendidikan Gus? Formalnya ya dulu. Ya, diawali dari Formalnya SD biasa lah di kampung dulu tuh di desa Jangkung Harjo, di SD SDN Jangkung Harjo 2. SD. Kalau TK saya nggak TK itu dulu itu. Tukang kerupuk. Oh benar tuh. Terus. Kemudian yang kedua MTS, di MTS Mambaul A'la itu di sana di Purwodadi. 3 tahun sekaligus pesantren ya. Ngobong samalah kayak di ngobong di Banten gitu ya, masak sendiri gitu kan. Dan waktu itu mah nggak seperti sekarang udah modern, nggak ada istilahnya makannya itu disiapkan oleh pihak pesantren, itu nggak, tapi masak sendiri. Kemudian tuh 3 tahun. Setelah itu 4 tahun di Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Di situ 4 tahun. Dan di situ memang katakanlah yang dasar utama dalam memahami bahasa Arab, dalam menguasai atau penguasaan kitab kuning itu di situ. Nah setelah itu 2008 terus kemudian di kuliah tuh. Kemana itu? Kuliah ke Yaman, Universitas Al-Ahqaf di Tarim, Hadramut, Yaman. Itu kurang lebih 6,5 tahun ya. 5 tahun kuliah S1, dan itu waktu itu sudah mulai ngambil S2 sebenarnya di situ, cuman nggak selesai. Keburu pulang, hayang kawin. Terus. Jadi LC, kalau berbicara LC itu sebenarnya istilah yang digunakan gelar akademisi ya, yang setara dengan S1, yang arti kepanjangan dari lisens. Kalau di Arab itu biasa gelar yang digunakan S1 itu namanya Baccalaureus. Yaitu setingkat lah dengan S1. Kemudian setelah 2014-an lah kurang lebih, 2014 pulang ke Indonesia, dan 2016 itu ke Banten kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Di situ kuliah dari tahun berapa itu, 2017 2017.
dan alhamdulillah beres. Lalu ke Cinangka. Di pertengahan kuliah itu, Heeh. di semester berapa ya? Semester 3 atau semester 2 gitu. S2-nya itu ya. Ya, Nah, ke Cinangka. itu background pendidikan lah sekilas ya. Yang kedua pertanyaannya, saya ingin mendapatkan motivasi nih ya, Mm-mm. sehingga Gus Ajis ini bisa jadi seperti ini. Mm-mm. Itu penggemblengan dari orang tua atau lingkungannya seperti apa tuh Gus? Siapa yang memotivasi Gus Ajis hingga Gus Ajis ini bisa seperti ini, Ya, menjadi pengajar? ya Gitu. betul. Kalau untuk faktornya mah banyak aslinya ya. Hmm. Diri sendiri iya, kemudian faktor orang tua iya, Boleh diceritakan orang tua faktor guru iya. gimana? Jadi kalau orang tua itu Backgroundnya? apa ya? Alhamdulillah kalau orang tua itu memang sangat perhatian Mm-mm. dalam mendidik anak, dalam pendidikan agama. Hmm. Jadi dulu saya ingat waktu kecil itu ya, masih SD. Hmm. Kalau dulu kan ada istilahnya MDA itu, Madrasah Diniyah Awaliyah ya. Hmm. Kalau sekarang, kalau di sana biasanya nyebutnya sekolah sore. Sekolah sore. Jadi sekolah agama. sekolah agama. Nah dulu karena masih belum ngerti, belum paham, masih nakal. Ya sekarang mungkin masih nakal, cuma ada ngurangan dikit gitulah. Malah. Masih Nah, jauh. terus. Jadi suka bolos itu saya. Oh. Pas ketahuan bolos sama orang tua, dihajar saya itu, dipukulin. Wah, sama luar pakai biasa. kayu Berarti itu emang sama diajarkan orang tua. disiplin ya sejak. Iya betul. Terus. Jadi kamu mau jadi apa kalau kamu kayak gini aja? Mempelajari agama aja nggak mau kamu. Bapak ibu itu. Dua-duanya Dua-duanya. mendukung. Masya Allah. Jadi yang lebih katakanlah ada hukuman fisik buat saya ya itu Iya. ibu saya itu. Makanya saya sampai sekarang itu takut sama ibu saya. Bener, ampunan saya ke ibu saya itu. Kalau udah ibu bilang udah saya ampun, udah nggak ada ini lagi, nggak ada alasan lagi lah gitu. Dan di samping memang kalau untuk bapak ya Kiai Haji Ahmad Jazuli itu ya alhamdulillah didikan dari kecilnya juga luar biasa ke saya ya. Beliau sendiri yang ngajari kitab Masya ke Allah. saya itu. Iya. Ngajar mulai jurumiyah gitu ya. Kemudian Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in, terus kitab-kitab yang biasa diajar di pesantren lah. Iya. Jadi selingan gitu. Oh. Jadi kalau pagi sekolah kalau SD ya, terus sorenya itu sekolah sore tadi itu sekolah agama, sore sampai asar itu jam 4 pulang. Nah malamnya itu bapak yang ngajarin ngaji iya, ngajarin ngaji Al-Quran, terus ngajarin kitab ya iya. Non-stop 24 jam ngaji terus. Nah kalau 24 jam nggak juga sih. Nggak ada waktu nanti. Berarti memang lingkungan dari keluarga, terus juga masyarakat ke bawah, lingkungan pesantren, sekolahnya juga ya ke bawah ya. Ya, dan memang orang tua saya itu, bapak saya itu hafizahullah, itu katakanlah nirakatin buat anak-anaknya gitu tuh. Ngerekatin apa tuh Gus? Nirakatin. Jadi beliau itu puasa selama bertahun-tahun, jadi muasain anaknya. Masya Allah. Ya entah tujuannya apa ya, pokok muasain anaknya aja. Dan niatnya apa gitu, kurang paham saya. Jadi mungkin dari sebab itu Allah Ta'ala ngasih kelebihan di saya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Dimanapun bisa dimanfaatkan ya, mudah-mudahan bermanfaat dimanapun sampai kapanpun. Itu saya. Dan di samping itu juga ada guru saya rektor Universitas Al-Ahqaf ya, Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharu. Jadi beliau pernah berpesan ke saya, Gimana pesannya? murid saya itu harus jadi ulama yang takwa dan ulama yang nggak ecek-ecek, yang bukan ecek-ecek, tapi dalam keilmuannya itu harus harus kuat, harus memiliki kualitas yang bagus, sehingga dalam berdakwah itu nggak tanggung-tanggung gitu tuh. Jadi dalam dunia akademisi masuk, di masyarakat pun juga masuk, dan di kalangan santri Balai Rombeng, pesantren Balai Rombeng itu pun juga masuk. Itu jadi yang beliau tanamkan itu kepada saya khususnya ya, ketika beliau pernah bilang seperti itu, nge-WA saya dulu tahun beberapa
setelah saya lulus jadi itu seperti itu, beliau pesannya seperti itu. Jadi akademisi oke, agama oke, kemasyarakatan oke, kenegaraan oke, dalam dunia kepesantrenan pun oke, siap gitu. Dan satu lagi, dalam memandang apapun jangan lihat kulitnya tapi lihat isinya gitu tuh. Dari sisi pemahaman kayak apa aja lah pokok jangan pandang kulitnya tapi yang pandang adalah isinya itu seperti apa. Itu quotes dari Guru Diaman. Kalau dari Bapak gimana? Kalau dari Quotes Bapak yang diingat. kata beliau, kamu itu kalau jadi orang jangan jadi orang yang tangan di bawah, tapi jadilah orang yang tangannya itu di atas. Ya tentu hal ini menanamkan kepada diri saya ya, jangan ngemis-ngemis gitu. Jangan menjadi seseorang yang memiliki mental pengemis, tapi mental tuh pemberi. Benar-benar. Seingat saya itu ya. Iya. Nah, sekarang kan udah magister ya Gus ya. Alhamdulillah. Keinginan apakah ingin jadi profesor Gus? Ya itu mah gimana Allah Ta'ala saja. Oke, amin. Kita doakan yang terbaik untuk Gus Ajis. Nah, tadi sudah kita dengarkan dari cerita dari Gus Ajis, background pendidikan dan cerita motivasi dari keluarga dan guru-gurunya. Nah, saya lihat Gus Ajis ini menarik sekali Gus. Di sisi lain sebagai pengajar untuk para santri dan di sisi lain juga sebagai artis YouTuber ini. Artis Jawa aman deh artis saya. Jadi luar biasa ini Gus Ajis, ngedit sendiri ya, gitu. Ngamerakeun namun teu sorangan, kadang-kadang dia bantuan ku si Dejandu. Lempang yang kiih meureun. Gitu. Aya si Rio kameramen keluar meureunnya. Gitu ya, datang deui teh jamaahna teh. Nah, dibersihkan. Nah, Punten. ini menarik sekali ini. Ya. Alasan apa sehingga Gus Ajis ini terjun di media sosial? Ya. Setiap pengajian selalu di-upload. Bahkan itu sapoe eta kadang 3 eta Gus Ajis puting-puting upload. Jam 2 kadang-kadang saha nu nonton jam 2. Sugan malaikat ya. Nah, itu apa alasan kuat sehingga Gus Ajis terjun di dunia digital? Pertama, memanfaatkan ilmu tentunya ya. Jadi kalau semakin banyak yang lihat, semakin banyak yang nyimak, ya otomatis itu bukti bahwa Allah Ta'ala itu memanfaatkan ilmu saya. Meskipun ilmu yang saya miliki itu sedikit, saya nggak punya ilmu bro. Jadi jangan terlalu memuji saya, kepedean nanti saya itu. Saya nggak punya ilmu karena ilmu itu milik Allah Ta'ala ya. Pertama, manfaatkan ilmu ya. Yang kedua, syiar. Jadi supaya pesantren tradisional itu jangan melulu anti dengan kemajuan teknologi saya. Betul. Ya. Sehingga kita itu harus memanfaatkan yang ada. Karena sekarang zamannya zaman YouTube, zamannya zaman media sosial, ya harus kita manfaatkan. Betul. Kemudian yang ketiga itu syiar, lebih kepada syiar. Dimana kita ini ya harus memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwasanya dunia pesantren itu seperti ini loh. Dunia pesantren itu yang katanya tidak melek teknologi, ternyata bisa juga Fleksibel gitu, ya. fleksibel. Iya. Ya. Kata guru saya tadi, harus siap di semua medan gitu. Benar. Itu ketiga. Dan keempatnya itu pohon kerkil. Keempatnya itu apa ya? Apa? Aduh, pohon kerkil. Nan mau ngajak? Udahlah, itu aja, tiga aja lah. Oke. Siar, intinya siar ya. Siar Gus ya? lah, siar. Titik fokus kajian di media sosial ini kitab apa yang dikaji, Gus? Kebanyakan kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Bang Sejo. Alhamdulillah ini di sini. Kalau untuk yang di YouTube, beberapa kitab yang dikaji itu ada Al-Minahus Saniyah, kemudian ada Syarah Hikam Syekh Nawawi Banten, kemudian Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir, kemudian ada Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir. Itu. Oh gitu ya Gus ya. Betul. Ini channel yang baru nih lahir, klik santri klik apa klik santri? Santri Klik. Santri klik itu konsepnya seperti apa itu Gus? Jadi Santri Klik pertama filosofinya dulu ya.
filosofinya kenapa nama channelnya itu dikasih nama dengan Santri Klik. Jadi supaya orang-orang itu hatinya klik. Jadi kan ibarat lampu ini kan ada apa nih namanya, stop kontak. Stop kontak. Saklar. Jadi kan lampu ini kalau dalam keadaan mati, kalau saklarnya nggak dihidupin, itu kan nggak mungkin hidup nih. Benar. Makanya harus diklik biar lampunya itu hidup, nyala. Jadi yang dari yang gelap jadi terang. Gitu sih. Itu untuk filosofinya. Ya. Oke. Karena santri Gus Aziz ini banyaknya di medsos, ya pesan apa yang ingin disampaikan kepada santri online ini, santri kuota? Tadi ada yang tinggal belum dijawab. Apa, gimana? Jadi Santri Klik itu isinya apa kan? Isinya apa? Jadi sama edukasi ya, pendidikan. Dan hal yang lebih kita tekankan itu adalah satu mengenai dunia pesantren. Dunia pesantren. Jadi apa sih yang ada di dalam isi pesantren itu seperti apa aja? Lingkungan pesantren, aktivitasnya, kebiasaannya, dunia santri aja itu satu. Kemudian yang kedua, memperkenalkan sejarah kepada masyarakat luas supaya mereka itu melek sejarah. Jas hijau kan, jangan apa tuh saya? Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah, jangan melupakan sejarah. Baik sejarah dari tokoh-tokoh Islam yang terkenal di dunia. Ya mulai dari zaman Rasul sampai zaman Saiki gitu ya di dunia Islam ya, atau tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia. Kan di Indonesia ini masyarakatnya banyak, musliminnya terbanyak di dunia nih. Betul. Masa walinya paling dikit? Betul. Kan mustahil gitu tuh. Jadi secara logika kalau umatnya banyak, ya otomatis walinya banyak juga dong. Betul. Gitu. Ketiga, alasannya itu di Indonesia ini kan banyak tokoh-tokoh wali-wali yang mungkin belum terlalu dikenal di masyarakat gitu ya, sehingga kita ingin memperkenalkan ke dunia umum bahwa di Indonesia itu banyak wali, banyak tokoh yang memiliki peran aktif di dalam dakwah, peran aktif di dalam menjaga negara, dan berperan aktif di dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Ya. Karena sekarang ini banyak orang yang ngaku Islam, tapi dianya pengen perang aja gitu tuh. Jadi damai emang nggak mau, gitu. Nah, sehingga kita akan membawa atau akan menyajikan tokoh-tokoh Indonesia yang mereka ini memiliki visi misi untuk menebarkan kedamaian di Indonesia ini. Mantap. Jadi yang membedakan channel Gus Aziz Jazuli LCMH dan Santri Klik. Kalau Santri Klik lebih ke storytelling soal itu ya tadi. Betul. Nah, kalau di yang Gus Aziz Jazuli kan khusus ngaji lah. Ngaji. Kalau di Klik Santri Klik campur ya, ada santrinya juga yang bicara. Ya. Betul. Gitu saya. Sambil belajar orasi juga mereka ya. Nah, boleh. Mantep banget tuh konsepnya. Alhamdulillah. Jadi mohon doanya ya. Amin. Untuk untuk kawan-kawan, mohon dukungannya dan mohon didoakan agar selalu berkah ini, baik untuk kita semua lah, untuk akun Mang Sejo Kulhu, akun Gus Aziz Jazuli, atau akun Santri Klik. Mantap. Tadi terakhir pertanyaannya Gus. Ya, pesan untuk para santri online. Oh ya, pesan untuk saudara-saudara saya, para ikhwan-ikhwan saya, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa belajar. Jangan berhenti belajar, karena belajar itu berhentinya ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Semakin ilmu kita itu bertambah, maka kebodohan yang ada dalam diri kita itu berkurang. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka kita semakin berkurang menyalahkan orang lain. Gitu. Jadi jangan sampai kita suka menyalahkan orang lain lantaran kebodohan yang ada di dalam diri kita. Mantap. Ditutup Gus. Penutupan apa nih? Bebas ditutup ya. Wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sip, mangga lanjutkan Gus Ya. kajiannya.